Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunan." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk melihat bagaimana rahmat Allah bekerja dalam hidup kita, bekerja secara perlahan, mantap, dan seringkali tanpa kita sadari. Ia menggambarkannya seperti benih yang ditaburkan, tumbuh diam-diam, bertunas, berkembang, dan akhirnya menghasilkan buah. Di balik gambaran sederhana ini tersembunyi pesan yang sangat dalam tentang cara Allah berkarya. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bahwa rahmat-Nya tidak pernah berhenti bekerja. Ada dinamika batin yang Ia gerakkan dalam hati manusia, menyentuh jiwa, mengubah sikap, memperbarui cara hidup. Kita semua pasti pernah melihat orang yang mengalami pertobatan yang mengejutkan, atau mereka yang perlahan tetapi pasti bertumbuh dalam hidup Kristiani. Kita juga melihat banyak orang yang terlibat dalam karya pelayanan, evangelisasi, atau menjadi pribadi penuh belas kasih dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan dalam keluarga-keluarga yang sederhana, ketika masing-masing anggotanya saling menghargai dan saling mengasihi sebagai anugerah, kita melihat benih Injil sedang bertumbuh. Rahmat Allah bekerja, meskipun seringkali kita tidak tahu bagaimana prosesnya terjadi, tetapi kita melihat buahnya. Saudara-saudari, Yesus juga mengingatkan bahwa Allah dalam belas kasih-Nya memberi kita waktu, tahun demi tahun dalam hidup, agar kita bertumbuh dalam kebijaksanaan dan menghasilkan buah yang bernilai kekal. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil setiap hari untuk berbuat kasih? Apakah kita meninggalkan jejak kebaikan lewat kata-kata dan tindakan sederhana? Seberapa sering kita menolong orang lain yang membutuhkan? Saudara-saudari, kadang kita menginginkan hal besar, tetapi kerajaan Allah justru bertumbuh dari hal-hal kecil. Sebuah senyuman, perhatian, pesan penguatan, atau doa sederhana yang dipanjatkan diam-diam. Semua itu adalah ladang tempat Tuhan bekerja. Yesus juga memberikan gambaran pohon sesawi, kecil, tetapi ketika bertumbuh, menjadi besar dan mampu menaungi banyak makhluk. Demikianlah rahmat Kristus dalam gerejanya, menopang, menguatkan, dan memberikan tempat bernaung bagi banyak orang. Banyak pribadi menemukan dalam Kristus rumah sejati yang dicari hati mereka, tempat mereka merasa diterima, dicintai, dan dipersatukan. Itulah gereja yang seharusnya, rumah bagi semua orang, tempat setiap orang menemukan damai dan harapan.
Kita dipanggil bukan hanya menjadi penerima rahmat itu, tapi juga menjadi anugerah bagi sesama, hadir untuk mereka, menopang mereka, menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Sumber kekuatan kita bukanlah kemampuan kita sendiri, tapi kasih Kristus yang menopang kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati